1.200 penumpang kereta api jarak jauh akan tiba di stasiun Pasar Senen pada puncak arus balik yaitu hari ini. Ya, namun PT KAI memastikan penumpang yang tiba di hari ini bukan pemudik yang kembali ke ibu kota, melainkan mereka yang memiliki kebutuhan perjalanan khusus. .200 penumpang yang akan tiba di stasiun Senen hari ini merupakan penumpang dari stasiun keberangkatan Purwosari, Purwokerto, dan Tegal, Jawa Tengah dengan menggunakan 3 kereta api jarak jauh. Humas PT KAI Daob 1, Eva Hoirunisa mengatakan jumlah penumpang tersebut masih terbilang normal karena masih adanya pembatasan perjalanan kereta api jarak jauh. PT KAI sendiri memprediksi lonjakan arus balik akan terlihat di stasiun Pasar Senen setelah tanggal 17 Mei besok, seiring dengan berakhirnya masa pemberlakuan pembatasan perjalanan. Untuk penumpang-penumpang yang datang ini adalah penumpang-penumpang yang memang sudah terverifikasi. Di masa ini adalah masa angkutan kereta api yang berjalan adalah kereta api non-mudik, artinya tidak mengangkut penumpang yang mudik ya, tapi mereka yang memang memiliki kebutuhan perjalanan secara khusus. Sampai dengan tanggal 17 Mei, Eva menambahkan, untuk tes acak antigen sendiri tidak dilakukan di stasiun Pasar Senen karena pemeriksaan kesehatan dan dokumen perjalanan sudah dilakukan di stasiun keberangkatan. Namun PT KAI akan siap membantu jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan tes acak antigen di stasiun Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen sendiri masih melayani keberangkatan kereta api jarak jauh, namun dengan pembatasan dan pemeriksaan persyaratan penumpang yang ketat. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, ini pemerintahnya memberikan 2 hari cuti bersama bagi aparatur sipil negara atau ASN usai libur Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, dan hari ini merupakan hari pertama ASN kembali bekerja dan kita akan memantau bagaimana suasana hari pertama kerja. Ada Armalina di Stasiun Manggarai dan juga ada Bunga Cingka di Balai Kota DKI Jakarta. Kita ke Armalina terlebih dahulu ya. Kita selamat pagi Armalina, dan juga ada Bunga. Selamat pagi Bunga. Iya, ini kita menuju ke Armalina terlebih dahulu. Armalina, bagaimana kondisi di stasiun sendiri nih? Apakah sudah mulai ramai atau justru masih terlihat biasa saja? Ya, pagi Arlista dan juga Gede, hari ini merupakan hari pertama para ASN untuk mulai kembali masuk kerja setelah 4 hari libur Lebaran kemarin. Nah, dari pantauan kami untuk di Stasiun Manggarai sendiri merupakan stasiun transit, ini memang sudah mulai diramaikan kembali oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke tempat kerja mereka, namun memang kepadatan ini belum terlihat, artinya memang masih terhitung normal. Dan dari tadi kami melihat ini di dalam kereta sudah mulai terisi hampir penuh dari penumpang-penumpang yang akan melakukan perjalanan. Di mana memang untuk stasiun Manggarai sendiri ini merupakan stasiun transit yang biasa digunakan bagi para pekerja untuk melakukan perjalanan mereka ke kantor dari arah Bogor menuju ke wilayah Jakarta. Nah, untuk pembatasan sendiri tadi dari pihak PT Komuter Lain mengatakan untuk pagi hari memang tidak ada pembatasan karena memang belum adanya kepadatan. Namun biasanya kalau sore hari nanti ini sekitar pukul 4 sore ke atas, ini akan mulai ada pembatasan untuk mengarah ke Bogor yang biasanya para ASN ini akan mulai memadati kereta api untuk di sore hari. Arlisa dan juga Gede. Ya. Baik, pembatasan sebenarnya sudah mulai ada, tapi kereta apinya juga sudah mulai penuh. Masalahnya ini ASN-nya ini apakah semuanya menggunakan komuter lain atau justru mereka menggunakan mobil pribadi seperti itu. Kita sapa juga kawan kita yang ada di Balai Kota. Ada Bunga. Pagi Bunga, bagaimana situasi di Balai Kota saat ini? Apakah hari pertama masuk ASN ini ASN sudah masuk semua atau ada beberapa yang masih cuti? Atau justru ada yang telat hari ini? Nah, kita tanyakan langsung.
Ya, pagi Gede, Arlista, dan juga pemirsa, pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini, kini situasi di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta masih terpantau sepi. Memang beberapa dari ASN ini sudah masuk, tapi memang masih jalan santai seperti itu, tidak ada yang berlari-lari kecil atau tidak ada yang terburu-buru, karena memang jam kerjanya ini sudah kembali normal. Jika saat bulan suci Ramadan, ini ASN masuk pada pukul 7.30 dan pulang pada pukul 3 sore, kini sudah kembali normal, yaitu masuk kembali pada pukul 8 pagi dan nanti pulang pada pukul 4 sore. Selain itu, pantauan kami untuk arus lalu lintas ini juga masih terpantau sangat sepi dan juga lengang. Begitu, kembali ke studio. Baik, Bunga, biasanya ini para ASN pada saat hari pertama ini melakukan apel pagi. Nah, dari lokasi Anda sekarang ini, apakah sudah ada persiapan apel pagi atau justru tidak ada apel? Iya, karena memang masih situasi pandemi COVID-19, kapasitas dari kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta ini masih sama, yaitu 50%. Jadi dari 60.000 pegawai negeri ini yang masuk 30.000, dan hari ini masih belum terpantau adanya persiapan untuk apel pagi seperti itu. Masih sangat sepi dan suasananya pun masih sangat lengang. Seperti itu, Arlista. Bunga, apakah seperti tahun-tahun yang lalu ya, hari pertama masuk kerja setelah libur gitu ya, apakah ini nanti akan ada silaturahmi begitu di sana? Ya, tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas, ini memang akan diadakan halal bihalal, namun lebih ke halal bihalal virtual seperti itu, Gede. Saat ini untuk halal bihalal dan silaturahmi secara tatap muka kami masih belum mendapatkan informasi, namun halal bihalal secara virtual akan dilakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bunga Cinka, laporannya langsung dari Balai Kota DKI Jakarta dan Armalina ya di Stasiun Manggarai. Selamat beraktivitas kembali. Iya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada penyekatan jalan menuju kawasan wisata Pantai Anyer dan Carita di Pandeglang justru membuat seorang wanita mengamuk saat kendaraannya diminta putar balik. Iya, sempat viral nih. Sementara penutupan tempat wisata pemandian air panas di Cikomoy, Pandeglang diprotes warga dan pedagang setempat. Wanita ini sangat emosi ketika kendaraannya diminta putar balik saat menuju Pantai Anyer di jalur penyekatan di Ciwa dan Cilegon, Banten. Dia memaksa jalan dengan alasan akan melayat saudaranya yang meninggal dunia. Tetapi wanita ini tidak bisa menunjukkan identitas dan alamat saudaranya yang meninggal tersebut. Sesuai instruksi Gubernur Banten, seluruh objek wisata di Banten ditutup sejak hari ini. Akses menuju Pantai Anyer dan Carita Pandeglang pun ditutup dan kendaraan yang melintas diminta untuk putar balik. Ya sudah terlanjur masuk karena kemarin bermalam ya kita baru check out baru kita keluarkan. Terima kasih. Ada himbauan ke wisatawan untuk segera keluar dari sudah kita petugas sudah kita himbau pada seluruh tempat-tempat wisata yang ada di Anyer sampai Carita untuk keluar pada waktu jam check out-nya. Sesuai instruksi Gubernur Banten, wisata kolam renang Cikoromoy, Pandeglang, Banten juga ditutup. Penutupan ini memicu aksi unjuk rasa pengelola dan para pedagang. Mereka menolak penutupan lokasi wisata karena menghilangkan pendapatan mereka. Kayak emak kan nggak ada apa-apanya, udah tua lagi ya kan. Cuman hasilnya kayak gini lah. Ini nungguin duit orang nih, dapat disetorin. Kalau nggak dapat nomor dari mana nenek? Penutupan tempat-tempat wisata untuk memutus penyebaran COVID-19. Sebelum ditutup, sejumlah tempat wisata seperti Pantai Batu Karas, Pangandaran disesaki pengunjung, sehingga dikhawatirkan munculnya klaster tempat wisata. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berikutnya petugas Satpol Air menyita
satu buah alat permainan air banana boat di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Aksi ini menuai protes warga, sementara itu ratusan pengunjung penuhi kolam pemandian air Cikoromoy, Pandeglang, Banten. Petugas patroli Satuan Polisi Perairan bersih tegang dengan para pemilik wahana permainan air banana boat di perairan Pandeglang, Banten. Para pengelola wisata wahana air ini tak terima banana boat mereka disita petugas. Bahkan kapal patroli Polair sempat diadang sejumlah perahu yang diduga milik warga. Alasan petugas menyita banana boat karena pemilik banana boat tak mengindahkan arahan dari Gubernur Banten tentang penutupan lokasi wisata. Sementara itu pengunjung dan penggiat wisata pantai memberikan dukungan kepada pemilik banana boat yang mencoba meraih kembali banana boat mereka. Di tempat lain petugas Satpol PP menutup dan membubarkan wisatawan yang ada di berbagai tempat wisata. Kalau ditutup tidak, jadi kami hanya menutup gerbang supaya pengunjung yang lain tidak terus masuk dan tidak menambah jumlah pengunjung yang ada di area tersebut. Jadi pengunjung yang akan masuk kami kembalikan supaya kembali ke tempat masing-masing. Warga dan pegiat wisata di wilayah Pantai Carita dan sekitarnya diimbau mematuhi anjuran pemerintah terkait larangan membuka usaha wisata hingga tanggal 30 Mei mendatang. Beginilah kondisi kolam pemandian di wisata alam pemandian Cikoromoy, Pandeglang, Banten. Ratusan pengunjung tampak memadati objek wisata air yang sudah ada sejak puluhan tahun silam ini. Aparat gabungan sebelumnya telah menutup lokasi wisata ini karena mengabaikan protokol kesehatan. Namun, penutupan lokasi wisata ditolak sejumlah penggerak wisata setempat, hingga petugas akhirnya membiarkan usaha pemandian tersebut tetap buka. Infonya kurang jelas. Jadi kan itu mendadak. Kemarin kan masih dibuka. Terus baru semalam tahunya. Cuma ya kita kesini aja gitu. Siapa tahu dibuka, ternyata dibuka. Emang tadi di jalan nggak ada penyekatan, Pak? Saya kesininya pagi, jadi nggak ada penyekatan atau dibalik putar balik. Akibat dibuka kembali, pengunjung wisata alam pemandian Cikoromoy kembali membludak dan tanpa protokol kesehatan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah balon udara memicu ledakan di Madiun, Jawa Timur. Kami masih akan kembali dengan informasi lengkapnya.